namanya ya, kan panjangan dari Perubahan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Otomatis ini adalah sebuah organisasi yang di dalamnya adalah orang-orang komunitas yang menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam kepada mahasiswa ekonomi dan bisnis. Terutama karena di sini kita melihat bahwa kita mahasiswa terutama saat ini sibuk kuliah, sibuk hal-hal yang berkaitan dengan kuliah. Tapi pemahaman tentang Islam kan masih banyak yang kurang, sehingga butuh wadah untuk kita bergabung dari organisasi kan organisasi itu punya dua kekuatan internal itu karena ini adalah organisasi yang bahasa kita lillahi ta'ala ya, tidak ada motif profit oriented. Jadi di sini semua pengurusnya itu bekerja dengan rela, sukarela tanpa dibayar, mereka tetap semangat. Sehingga ini merupakan kekuatan karena jarang orang-orang yang mau bekerja tanpa diberi imbalan, misalnya berupa penghargaan dan sebagainya. Tapi di Rois gak ada istilah itu, dan orang-orang di pengurusnya itu adalah orang-orang yang lillahi ta'ala atau rela, sukarela gitu bekerja. Itu merupakan kekuatan dari Rois. Kemudian dari kelemahannya sendiri bahwa kita tahu biasanya mayoritas, kita lihat mayoritas mahasiswa ini kita lihat ada yang muslim lah, itu kalau sudah mendengar organisasi Islam itu sudah sedikit anti bahasanya, apalagi kita di fakultas sosial. Jadi ini juga bisa menjadi sebuah kelemahan bahwa organisasi kita itu sedikit pengikutnya. kenal dia Kalau pandangan saya jelas ada ya, itu terkait dengan perilaku mahasiswa, yang mana mayoritas mahasiswa fakultas sosial itu punya perilaku hedonisme artinya mereka memang mayoritas tidak menyukai organisasi, kuliah kemudian main pulang tugas dan sebagainya. Itu aktivitas yang mayoritas dikerjakan orang-orang sosial, beda dengan orang-orang MIPA. MIPA maksudnya fakultas MIPA, sepertinya kedokteran, aktif MIPA sendiri teknik, itu orang-orang yang lebih berorganisasi, sehingga ada banyak kemungkinan presentasi beberapa itu masuk ke salah satu organisasi yang berkaitan dengan Islam, sangat bagus. kemudian kita berasal dari bagaimana cara Pak selaku ya di dalam kita di organisasi Rois kita ada struktur ya, kemudian di dalam manajemen organisasi ini bukan cuma bisa dibentuk, tapi di sini ada pimpinan departemen, biro dan badan, sehingga koordinasi kita terutama yang presidium kepada pimpinan ini jadi berjenjang gitu pengaturannya, proses manajemennya berjenjang dari presidium pimpinan. Nah pimpinan itu ke anggota-anggotanya, jadi seperti itu. Sehingga ini lebih efektif karena setiap pimpinan bertanggung jawab kepada anggota tersebut. Ini kan di Rois ada pengurus itu terdata sejumlah 80 orang, tapi yang aktif itu tidak semua aktif karena memang
kemarin itu berasumsi bahwa siapa tahu setelah dicantumkan namanya jadi aktif, orang-orang yang dulunya terdironis pada awalnya aktif sebentar kemudian jadi aktif, kita akan bertahan. Ternyata seiring dan berjalannya waktu ada banyak justru yang tidak aktif. Tapi untuk anggota-anggota yang aktif tentu kita harus kenal satu persatu ya, terutama untuk yang cowok. Bisa kakak sebutkan nggak periode kepengurusan periode ini dari orang-orang Kalau secara total gitu ya, jumlah 80 orang, terdiri dari 30 putra dan 44 cewek. Tapi untuk cewek saya tidak hafal gitu. Tapi untuk cowok dari pertama organisasi ada 40, kemudian ada Fendi, kemudian ada Jody, terus dari Islam ada Iko Prasetyo, terus ada Ustaz Sulaiman, kemudian dari BPP ada Sultan Habib, ada Andi Wahyu Pratama, kemudian ada Galih Prasetyo, kemudian dari Humas ini ada Khairuddin, kemudian Adi Firman, ada Dio Yudian, kemudian dari departemen P2K itu ada Andi Kurniawan, kemudian ada Mahmud Hadianto, terus dari Usaha Mandiri itu ada Wahyu Saputra, kemudian Balas Mono, terus ada Wido, terus dari BPN kita ini ada Mbak Imam, kemudian Isi, terus dari Sepuh Moya Sepuh dia bisa diambil, kemudian Sekam Sepuh dari Kalkatila, kemudian dari Kasih ini ada Sepuh Atis, kemudian Ginanjar yang anggota itu yang saya tahu yang aktif. yang dari tadi itu berarti Ini banyak ya di Rois ini kan alumni, katanya kepentingan di Rois itu kan bukan profit oriented bahasanya, orang-orang apa yang sukarela bekerja. Kepentingan di Rois selain alumni ya tentunya pihak dekanan, yang dekanan itu bagaimana terutama PD3 selalu melakukan pengawasan terhadap semua UKM yang ada di ekonomi. Kemudian selain itu ada yang namanya kita Bersaldeka ini punya kepentingan dari fakultas lain juga punya kepentingan terhadap kita. Kepentingan apa? Membantu misalkan ada kegiatan bersama. kemudian dari lingkungan eksternal. Oh di sini harus kita lihat Statusnya karena seperti UKM ya, ini Rois itu resmi. Karena ini kan pertama Rois itu adalah salah satu dinas ya di BEM dulu awalnya, apa dinas keagamaan lah bahasanya. Lalu pada tahun 1993 itu Desember 1993 itu Rois sudah menjadi